Video ini disponsori oleh Forex IMF, salah satu broker lokal terbaik terlegalitas Bapepti yang berdiri tahun 2004 tanpa komplain dan memiliki beberapa fitur dan keunggulan menarik lainnya, seperti produk trading, layanan trading dan yang paling menarik dan paling rekomendasi buat pemula yaitu referensi trading mulai dari belajar trading, kursus online, webinar serta tersedia kamus dan e-book trading, jadi tunggu apalagi daftar sekarang juga, untuk linknya kalian bisa akses di deskripsi video. Sekarang bisa lebih banyak peluang trading bersama Forex IMF, khusus di bulan Ramadan ini ada webinar gratis mulai tanggal 6, 13, dan tanggal 20 April jadi tunggu apalagi segera bergabung di Forex IMF sekarang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di Traders USD, dan dimana pada kesempatan kali ini saya akan updatekan kembali ya untuk persiapan kita minggu depan di hari Senin sampai tanggal hari Senin tanggal 17 April sampai dengan hari Jumat 21 April ya. Dan di sini kalau kita lihat harga sudah mencapai target kita yaitu di 2007.89 ketika dia bisa break dari area demand dan merupakan resisten become support ya, dan ini sudah di breakout mencapai area 2007.89 dengan impulsif bearish ya. Dia terjadi impulsif bearish pada time frame 1 jam. Jadi di sini saya akan hapus semua dulu untuk kemudian buatkan skenario buat teman-teman semuanya. Ya, sebelum kita lanjut membahas lebih dalam, alangkah baiknya buat teman-teman semua yang baru bergabung, silahkan subscribe channel ini, like dan komen serta share video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga untuk bergabung ke grup Telegram ya. Untuk linknya kalian bisa akses di deskripsi video. Dan dimana di sini harga berada pada titik resisten ya. Titik resisten itu kita tandai dulu. Resisten ya di kisaran 2070-an ya, 2070 sampai 2074. Dan harga tertahan ini untuk resisten body candle-nya ya di 2035, dan harga tertahan pada area ini ya di 2035 dan juga di 2000.46 ya, 2046, dan harga mengalami penolakan atau rejection, dan kalau kita lihat harga masih bertahan di atas dari 2000-an. Artinya kemungkinan besar masih akan melakukan kenaikan ya selama dia masih bergerak di atas dari 2000-an. Namun tetap kita waspadai pergerakan yang terjadi untuk hari Senin atau minggu depan ya, karena kalau kita lihat di sini di time frame daily ada bearish engulfing ya, ada bearish engulfing, dia memakan candle hijau sebelumnya, dan jika di hari Senin ini masih melakukan penurunan dan break di bawah dari poin 1989.80 untuk candle daily-nya ya, ketika dia close di bawah dari sini, contoh seperti ini, ketika dia close di bawah dari sini, maka potensi untuk minggu depan ini akan terjadi penurunan yang cukup signifikan ya. Kemungkinan besar akan mencapai area di sini di 1942 ya, 1942 ya, 1942 kemungkinan besar akan dicapai ya di kisaran harga ini untuk target penurunannya ya, ketika di hari Senin dia membentuk candle bearish yang dimana dia sebagai konfirmasi balik untuk pembentukan bearish engulfing di time frame daily-nya ya. Jadi sekarang kita akan buat zona untuk persiapan kita di hari Senin dan hari Selasa serta hari Rabu, dan nanti saya akan updatekan kembali jika beberapa zona yang saya buat ini dicapai ya. Untuk hari ini saya akan buatkan skenario ya persiapan kita. Hubungkan dulu garis trendline-nya. Kalau kita ambil dari bawah sini, ini masih bergerak di atas uptrend ya, bergerak dalam kondisi uptrend. Jadi selama dia tidak break di bawah dari 1989, maka potensi untuk melakukan kenaikan masih ada ya, kecuali dia break di bawah dari sini, maka potensinya dia akan
melakukan penurunan kembali dengan target di 1940-an ya. Di targetnya di sini karena di sini juga merupakan area demand, ya demand fresh-nya ya. Ini adalah area demand fresh. Ya, di sini adalah demand fresh, kita geser dulu. Demand fresh-nya itu di 1944, 68 dan 1936 ya. Jadi kalau dia break di bawah dari sini, jadi silakan dimanfaatkan untuk mengambil sell ya dengan target di 1944, 1936. Ini kemungkinan tercapai di, kalau bukan di hari Selasa, di hari Rabu ya. Jika memang terjadi penurunan yang cukup signifikan, jadi kemungkinan besar akan dicapai di hari Selasa atau hari Rabu untuk targetnya di sini ya. Kemudian kalau di hari Senin ya, di hari Senin dia melakukan kenaikan, dia breakout di atas dari poin 2009 ya, artinya dia close di atas dari 2009 2010, maka potensi dia akan melakukan kembali kenaikan ya. Kuncinya di situ untuk pantauan kita di hari Senin ya. Jadi hari Senin kita slow dulu memantau market untuk kemudian kita bisa membuat kesimpulan untuk persiapan kita di hari Selasa dan sampai hari Jumat ya. Jadi yang harus diperhatikan adalah dua area ini, di area resisten di 2009.86 dan di support 1989 ya. Jadi kalau dia break 1989, maka kita bisa melakukan entry sell. Ketika dia break di atas dari 2009.86 atau 2010, maka kita bisa melakukan order buy ya. Jadi di situ untuk informasi kita yang bisa kita dapat. Jadi sekarang kita akan buat zona di time frame 1 jam ya. Ya, kalau kita ukur dari pembentukan Fibonacci retracement dari harga tertingginya ke low yang sudah terbuat di sini ya di 1992, potensi ya kalau dia mampu break di atas dari 2009, maka target yang akan kita bisa jadikan untuk entry sell adalah di area golden levelnya ya. Ini kita tandain dulu untuk golden levelnya. Ya, golden levelnya itu di harga 2020 sampai 2026 ya. Jadi sekitar 60 pip ya untuk range-nya. Ini yang bisa kita jadikan entry sell juga. Ya, kita bisa jadikan entry sell untuk pembentukan lower low ya. Untuk pembentukan lower low. Sekarang kita hapus dulu. Jadi kalau misal ini terjadi kenaikan dan mencapai di sini dan kemudian terjadi penolakan kembali, maka bisa dipastikan ini sudah sedang dalam pembentukan struktur downtrend ya. Di kita bisa asumsikan seperti ini ya untuk mencari lower low baru di skenario seperti ini ya. Melakukan kenaikan, turunan jadi ya seperti ini untuk mencapai target terendahnya di 1944 ya. Jadi potensinya kemungkinan besar di antara hari Rabu atau hari Kamis, ketika dia memang terjadi penurunan impulsif, maka potensinya di hari Rabu atau hari Kamis dia tercapai untuk area 1940-an ya. Itu prediksi saya kalau memang terjadi impulsif bearish untuk melakukan penurunan ya. Silakan dipantau saja untuk area ini. Ketika dia break resisten 2009-2010, maka potensi dia akan melakukan kembali kenaikan menguji area golden levelnya itu di 2020-2027. Namun apabila area golden level ini di breakout, maka potensinya dia akan break resisten untuk melakukan kenaikan ke area 2045 ya atau 2046 yang merupakan strong resisten untuk diuji kembali ya. Jadi ketika diuji kembali untuk ketiganya dan terjadi breakout ya, breakout candle di sini, yang breakout itu bukan dari shadownya ya seperti ini, tapi candle body candle yang harus breakout seperti ini, maka itu bisa dipastikan akan melakukan kenaikannya ke 2060-an sampai 2070-an ya. Jadi targetnya di situ kalau memang dia bisa melakukan kenaikan kembali di hari Senin. Namun untuk sementara pantauan saya, kita lebih cenderung untuk mencari sell ya, untuk mencari sell, lebih dominan untuk mencari sell ketika dia break di bawah dari support trendline ini atau dia break di bawah dari 1989. Ini untuk pantauan skenario nya ya. Jadi silakan dimanfaatkan nanti.
di hari Senin sampai hari Rabu ya. Nanti saya akan updatekan juga persiapan kita di hari Selasa dan hari Rabu. Untuk teman-teman semua yang baru bergabung ya. Jadi kalian bisa subscribe dulu untuk bisa mendapatkan informasi terbaru yang akan saya buatkan ya. Dan buat teman-teman semua yang belum bergabung Telegram, kalian bisa bergabung melalui link yang saya sediakan di deskripsi video ya. Jadi seperti ini untuk pandangan saya atau skenario yang bisa saya berikan kepada teman-teman semua untuk persiapan kita di hari Senin sampai hari Rabu ya untuk sementara. Ya, sekarang kita akan coba masuk ke indeks dolar. Indeks dolar saat ini seperti yang kita bahas kemarin ya, bahwa ada indikasi pembentukan double bottom di time frame daily-nya. Dan saat ini juga kemarin saya sampaikan jika di hari Jumat dia break di atas dari candle ini, maka potensinya untuk minggu depan ini terjadi kenaikan dengan indikasi pembentukan double bottom ya. Dan ini terjadi indikasi bullish engulfing ya. Jadi hal ini valid untuk melakukan kembali kenaikan, maka skenario penurunan dari SLSD akan berjalan ya, atau valid untuk persiapan kita di hari Senin sampai hari Rabu ya. Kalau kita lihat saat ini ada pembentukan double bottom ya. Kalau dia nanti di hari Senin ya bisa melakukan kenaikan mencapai area atau break di atas dari 102.10, maka dia potensi untuk melakukan kembali kenaikan ke area ini. Ya, untuk sementara di sini dulu. Kalau dia mampu break di atas dari sini, maka potensinya ini valid memang untuk melanjutkan kenaikan dengan pola indikasi double bottom ya. Ini yang harus kita pantau. Namun apabila dia break di bawah dari support yang kuat ini di kisaran 100.84 dan 100.99, maka potensinya dia akan melanjutkan penurunan ke area demand-nya ya. Itu untuk target dari indeks dolar. Persiapan kita atau pantauan kita di hari Senin untuk minggu depan ya. Jadi kemungkinan ini akan koreksi dulu ke kisaran harga ini yang sudah di breakout ya, area supply-nya. Mungkin dia koreksi dulu ke sini. Dia koreksi dulu ke sini untuk melanjutkan kembali kenaikan, menguji supply yang ada di sini ya. Ini termasuk supply barunya atau fresh supply di area ini. Jadi potensi akan dicapai, namun dan ketika dia di breakout juga, maka potensi untuk melanjutkan kenaikan seperti yang saya sampaikan untuk menguji dulu di area 102.78 ya. Jadi ini target kita untuk minggu depan. Namun apabila dia break di bawah di sini, maka potensi untuk menguji area demand-nya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada analisa hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua yang baru bergabung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Silakan disampaikan analisa kalian juga di kolom komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.